Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau bercerita tentang kasus dingin yang baru bisa terpecahkan setelah 25 tahun. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. He's a very sick individual for the things that he did. He doesn't deserve the breath that he's taking at this moment. Angela Mary Hussman atau yang biasa dipanggil Angie lahir pada tanggal 18 Februari 1984 di St. Louis, Missouri. Ibunya bernama Diana Hussman menikahi ayah tirinya yang bernama Ronald Bone ketika Angie masih balita. Angie mempunyai adik laki-laki bernama Ronald Bone Jr. Angie adalah anak yang bahagia dan penyayang dengan senyum yang menular. Pada tahun 1993, dia menjadi siswa kelas 4 di sekolah dasar dan dia adalah siswa yang cukup berbakat. Dia dicintai di rumah dan di sekolah, namun sayangnya hidupnya harus terenggut dengan menyedihkan. Angie menghilang dari muka bumi pada tanggal 18 November 1993 ketika dia pulang dari sekolahnya. Angie biasanya turun dari bus sekolahnya di halte bus hanya berjarak 8 rumah dari rumahnya. Dan kemudian dia berjalan kaki menuju rumahnya seperti yang dilakukannya setiap sore. Pada hari dia menghilang, saksi mata di halte bus membenarkan kalau Angie turun dari bus di waktu yang biasa. Namun gadis muda itu tidak pernah berhasil kembali ke rumah. Anak-anak di lingkungan itu tidak ingat pernah melihat kemana Angie pergi atau dengan siapa dia pergi. Ketika sudah lebih dari 30 menit waktu berlalu, namun Angie belum kembali ke rumah sepulang sekolah. Ibu dan ayah tirinya menjadi khawatir. Angie adalah anak yang ramah dan sering berhenti untuk mengobrol dengan tetangga di sepanjang perjalanan pulang. Tetapi dia tidak pernah selama ini sebelumnya. Orang tuanya mulai mencari di lingkungan sekitar, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Angie. Orang tuanya dengan cepat melaporkan kehilangan anak mereka dan penyelidikan pun dimulai. Polisi awalnya tidak mengesampingkan siapapun sebagai orang yang mereka curigai, termasuk ayah tirinya Angie. Mereka menginterogasi ayah tirinya untuk waktu yang lama dan dia bahkan melakukan pemeriksaan poligraf. Pencarian di darat besar-besaran dan interogasi terhadap anggota keluarga dan tetangga gagal menghasilkan petunjuk apapun. Pada tanggal 21 November, FBI bergabung dalam pencarian. Meskipun kasus orang hilang itu tidak memenuhi kriteria, untuk kedua kalinya dalam sejarah, regu kasus besar dipanggil untuk membantu penyelidikan. 9 hari setelah Angie menghilang, polisi mendapatkan telepon dari seorang pemburu yang mengaku telah menemukan tubuh seorang gadis muda di kawasan konservasi satwa liar Butte County, St. Charles. Sesampai di lokasi, polisi menemukan pemandangan yang memilukan dan mengerikan. Angie ditinggalkan di sana sepenuhnya tidak berbusana dan dia diikat ke pohon. Menurut para ahli medis, tubuh itu ditemukan hanya beberapa jam setelah dia meninggal dunia. Penyelidik yakin Angie masih hidup ketika pelaku meninggalkannya di sana. Dan saat itu sedang musim dingin, potongan-potongan kecil es terbentuk di sekujur tubuhnya, membuat Angie menderita kematian yang mengerikan. Selain itu, otopsi kemudian mengungkapkan kalau dia juga mengalami pelecehan seksual sebelum ditinggalkan di alam liar itu. FBI membuat profil pembunuh Angie dan menggambarkannya sebagai pria kulit putih berusia 20 hingga 45 tahun. Seorang penyendiri yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan dia tidak bisa berhubungan baik dengan seorang wanita. Profil ini dipublikasikan dan ribuan petunjuk masuk. Secara total 500 pria dianggap sebagai tersangka dan kemudian dikesampingkan sebagai pelaku dalam kasusnya Angie. Beberapa hari sebelum tubuh Angie ditemukan, polisi menerima pernyataan saksi yang menunjukkan kemungkinan penculiknya. Orang itu digambarkan sebagai sosok yang berjanggut, tetapi polisi tidak pernah dapat melacaknya.
Pihak berwenang juga mencoba menghubungkan kasusnya dengan beberapa kasus anak hilang lainnya dari daerah yang sama, tetapi tidak dapat menemukan kesamaan. Dengan nol petunjuk dan hampir tidak ada petunjuk untuk melakukan penyelidikan mereka, pihak berwenang merasa sangat sulit untuk membuat kemajuan. Pada tahun 2001, seorang pria bernama Corey Lynn Fox maju yang juga adalah seorang narapidana. Dia mengaku telah membunuh Angie. Dia bahkan memiliki beberapa rincian kejahatan yang cocok, misalnya dia mampu menggambarkan pakaian dalam Angie dengan sangat rinci. Namun setelah diperiksa, polisi mengeluarkan Corey dari daftar tersangka. Polisi mengatakan bahwa liputan pers tentang cerita itu terlalu intens ketika Angie dibunuh, sehingga detail pakaian dalamnya mungkin dibacanya di surat kabar. Tahun-tahun terus berlalu dan kasus Angie tetap tidak terpecahkan. Siapapun yang tinggal di daerah St. Louis pasti ingat liputan berita selama bertahun-tahun yang mengingatkan masyarakat bahwa pembunuhan Angie masih belum terpecahkan. Pada tahun 2016, ibu Angie meninggal dunia secara tragis karena penyakit kanker. Dan dia meninggal sebelum polisi dapat membawa pembunuh putrinya ke pengadilan. Dan kasus tersebut menjadi tidak terpecahkan selama 25 tahun berikutnya. Pada tahun 2018, polisi di St. Charles County memutuskan untuk mengevaluasi kembali kasusnya Angie. Pada tahun 2019, tes DNA dilakukan pada barang bukti dari kejahatan. Bertahun-tahun kemudian, tes DNA pada pakaian dalam Angie dianalisis menggunakan teknologi canggih dan menghasilkan profil tersangka, yaitu seorang pria. Ketika DNA cocok dengan seorang pria di tahanan federal, para detektif menjadi terkejut. Setelah 25 tahun menunggu, polisi akhirnya tahu siapa yang membunuh Angie Husman. Pada tanggal 1 Maret 2019, polisi mengidentifikasi Earl Cox sebagai pembunuhnya Angie. Earl Cox lahir dan besar di St. Louis, Missouri, dan pada tahun 1975 dia lulus dari SMA. Dan setelah lulus dia mendaftar di Angkatan Udara Amerika Serikat. Saat di Angkatan Udara itu, Earl bekerja sebagai operator komputer dan ditempatkan di Frankfurt, Jerman. Pada tahun 1982, Earl Cox diadili karena melakukan pelecehan seksual terhadap 4 gadis di bawah usia 11 tahun saat ditempatkan di Jerman. Dia diberhentikan secara tidak hormat dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara di Kansas. Dia baru dibebaskan bersyarat pada tahun 1985 dan kembali ke daerah St. Louis. Pada tahun 1989, Earl Cox ditangkap di Overland setelah membawa 2 gadis di bawah umur ke bioskop dan taman yang kebetulan berada tepat di belakang sekolahnya Angie. Terlepas dari tuduhan penyerangan seksual, tuduhan itu akhirnya dibatalkan karena kurangnya bukti pada tahun 1991. Namun penangkapannya cukup untuk mencabut pembebasan bersyaratnya dan dia dikurung kembali di penjara. Dia dibebaskan dari penjara pada tahun 1992 dan setelah dibebaskan dia kembali lagi ke St. Louis. Di tanggal 18 November itu, Earl sedang mengemudi ke rumah saudara perempuannya yang kebetulan berada di dekat halte busnya Angie. Mobilnya tiba-tiba rusak sehingga dia berhenti untuk memeriksa mobilnya. Dia mengatakan kalau dia melihat bus sekolah dan melihat Angie keluar dari busnya itu. Ketika Angie berjalan melewatinya, dia bertanya kepada gadis kecil itu apakah dia sedang lapar. Angie mengatakan kalau dia kedinginan dan kelaparan dan setuju untuk masuk ke dalam truknya Earl. Lalu dia membawanya ke Burger King dan membelinya makanan. Dia kemudian berkeliling dengan gadis itu dan akhirnya membawanya kembali pulang ke rumahnya. Selama ditahan, bukti menunjukkan kalau Earl melakukan kekerasan seksual terhadap Angie, memukulinya, membuatnya kelaparan dan melecehkannya. Setelah menahan Angie selama 8 hari, Earl membawanya ke area Busch Wildlife dan mengikat tubuh telanjangnya ke sebuah pohon. Dia kemudian meninggalkannya untuk mati dalam cuaca dingin yang membekukan. Earl Cox tidak menunjukkan sama sekali belas kasihan terhadap Angie. Pada saat hilangnya dan kematian Angie, Earl sudah menjadi terpidana penganiaya anak dan telah ditangkap karena hal yang sama. Dia juga mengklaim kalau setelah menculik Angie dia menyembunyikannya di dalam rumahnya, bahkan tanpa sepengetahuan pacarnya saat itu. Pacarnya itu juga membenarkan kalau dia tidak diizinkan memasuki salah satu kamar di rumah mereka.
Di persidangannya, Earl Cox memutuskan untuk memasukkan kesepakatan pembelaan di mana penuntut akan menghilangkan hukuman mati dengan imbalan pengakuan bersalah. Dia kemudian mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan seksual. Berdasarkan pembelaannya, pada Agustus 2020, Earl Cox dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk pembunuhan dengan tambahan 7 tahun untuk pelecehan seksual. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Maret 2021, dia juga mengaku bersalah karena melecehkan seorang anak hanya 4 tahun sebelum hilangnya Angie. Akibatnya dia dihukum atas 4 tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang korban di bawah usia 14 tahun yang membuatnya mendapatkan total 40 tahun ditambahkan ke hukumannya. Sampai hari ini, Earl Cox tetap dipenjara di Pusat Penerimaan Diagnostik dan Permasyarakatan Timur di Bonne Terre, Missouri. Dan karena usianya sudah 65 tahun, kemungkinan besar dia akan meninggal di dalam penjara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!